Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Wahyu Safitri dengan NIM 2302107002. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAIA. Di sini, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai anak-anak milenial yang cenderung menyelipkan istilah-istilah asing pada saat mereka berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di era milenial seperti ini, kita sering melihat bahkan juga sering mendengar anak-anak muda yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada saat mereka berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana pendapat kita mengenai fenomena ini? Untuk lebih jelas, mari kita tonton video berikut ini. Mau tau soal Jaksel, tapi kan emang gue pernah kuliah di US dan emang culture di sana kan lain banget. Ini maaf gue ngopi ya. Ini bukan karena gue senja, tapi gue abis overwork banget semalam, jadi gue ngantuk AF gitu. Karena kan susah, kita kadang tuh sampai burn out kita ngelawan hostile culture gitu. Karena gue ngejar financial free. Bagaimana? Susah bukan untuk memahaminya? Di Indonesia sendiri, campur aduk bahasa sebenarnya bukanlah hal yang asing, karena sebagian besar masyarakat Indonesia setidaknya memiliki dua bahasa atau dwi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, hal ini menjadi berbeda ketika mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, karena pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah lebih mengarah pada suatu pertimbangan dengan lawan bicara, atau hadirnya penutur ketiga yang berbeda bahasa. Misalnya, ketika ada dua orang Jawa yang berbicara menggunakan bahasa Jawa, lalu datang seorang teman dari Sumatera Utara, maka kedua orang Jawa itu pun mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar dimengerti oleh orang Sumatera Utara tersebut. Sedangkan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dilakukan hanya sebagai usaha untuk menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi. Padahal sebenarnya mencampur adukan bahasa merupakan ketidakmampuan menyusun suatu kalimat, memilih kosakata, serta ketidakteraturan dalam berpikir. Sehingga mengakibatkan tenggelamnya bahasa Indonesia karena campur kode tersebut atau hilangnya makna dari apa yang ingin disampaikan. Terlepas dari itu, seseorang harus bisa memahami siapa lawan bicaranya, dari kalangan mana ia berada, dan gaya bahasa yang ia pakai dalam komunikasi sehari-hari. Maka dari itu, sebagai remaja yang baik serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita mengutamakannya di atas dari bahasa apapun. Menghargai proses terbentuknya bahasa resmi negara ini merupakan salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Cara menghargai bahasa Indonesia yaitu dengan cara menggunakannya dengan sebaik mungkin tanpa mencampur adukannya dengan bahasa lain. Ada sejumlah alasan mengapa saat berbicara beberapa orang suka menggunakan dua bahasa tersebut. Pertama, sulitnya menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang usianya masih cukup terbilang muda dibandingkan bahasa Inggris. Kedua, maraknya sekolah dengan kurikulum internasional atau nasional yang memang dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, baik dalam pelajaran maupun pergaulan di sekolah. Faktanya, terdapat juga bahasa Inggris yang di-Indonesiakan karena tidak ada padanannya. Beberapa orang menganggap di dalam fenomena ini orang-orang menggunakannya hanya untuk bersenang-senang, gaya hidup, pergaulan, dan melatih keberanian mereka untuk berbicara. Fenomena mencampur dua bahasa ini juga mempunyai nilai yang positif. Salah satunya adalah meningkatkan keberanian untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Karena keberanian orang Indonesia untuk bicara bahasa Inggris dengan orang asing masih menjadi kendala utama sebagian masyarakat. Kebanyakan dari mereka takut dengan tata bahasa yang salah atau kosakata yang terbatas. Inilah alasan mengapa kita para remaja yang cerdas harus tetap menjunjung tinggi semboyan utama bahasa Indonesia, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Utamakan artinya bahasa Indonesia menjadi prioritas utama dan harus kita utamakan di atas dari bahasa apapun, karena
menggunakannya tanpa mencampurkan dengan bahasa lain merupakan wujud mempertahankan suatu bahasa agar tidak tersingkir dan terasingkan. Lestarikan memiliki makna yang lebih mendalam, yakni jangan sampai bahasa daerah hilang musnah dimakan zaman. Membudayakan bahasa daerah bukan hanya sekedar kewajiban, namun harus menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kesadaran berbahasa dapat dimiliki seluruh warga Indonesia. Dengan demikian, jati diri bangsa tidak akan terkikis. Kuasai bahasa asing, artinya jangan sampai kita tidak menguasai satu bahasa asing pun di era milenial ini. Dengan adanya pelajaran bahasa asing, kita dapat mengajarkan orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan, bahkan anjuran dan suatu keharusan, karena dunia semakin kritis dan jenjang pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Namun, kembali lagi bahwa meski telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia jangan sampai dikesampingkan. Walaupun bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, kita haruslah menjunjung tinggi bahasa persatuan dan mengapresiasi bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu. Gunakanlah bahasa Inggris saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing. Dan gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada di dalam negerimu sendiri. Sebagai anak-anak muda yang akan menjadi ahli waris suatu bangsa, mari kita sama-sama menggelorakan semangat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Demikianlah video penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun penggunaan kata yang kurang tepat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.